Selama beberapa tahun terakhir, berbagai kasus guru dilaporkan orang tua murid semakin marak terjadi. Salah satu alasannya, orang tua tidak terima ketika anak mereka didisiplinkan dengan sedikit keras oleh guru di sekolah. Muncul beberapa kasus yang menghadapkan guru dengan hukum atau bahkan dengan kekerasan. Tahun 2016, seorang guru SMK Negeri 2 Makassar bernama Dahrul dipukul oleh orang tua muridnya di dalam lingkungan sekolah. Orang tua siswa kelas 2 jurusan gambar ini meninju korban di bagian hidung dan pelipis saat proses belajar mengajar sedang berlangsung. Kasus yang terjadi pada 10 Agustus 2016 ini sempat viral di media sosial. Oktober 2022, media sosial kembali dihebohkan dengan kasus seorang guru pendidikan agama Islam di SMK Negeri 1 Taliwang, Sumbawa Barat, NTB, dilaporkan ke polisi karena memukul siswanya yang tak mau sholat. Orang tua siswa itu bahkan menuntut sang guru, Akbar Sarosa, membayar 50 juta rupiah atas pemukulan itu. Agustus 2023, nasib pilu dialami seorang guru di Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Guru SMA bernama Zaharman harus menerima kenyataan mata kanannya buta permanen usai diketapel orang tua siswa pada 1 Agustus 2023. Kejadian bermula saat Zaharman menegur seorang siswanya berinisial PDM yang ketahuan merokok di lingkungan sekolah saat jam pelajaran. Usai ditegur oleh Zaharman, PDM lalu pulang ke rumah dan melaporkannya kepada orang tuanya. Dan kasus terbaru yang mencuri perhatian publik, seorang guru honorer di SD Negeri Baito, Konawe Selatan bernama Supriani ditetapkan sebagai tersangka usai dituduh menganiaya siswanya yang merupakan anak anggota kepolisian. Korban disebut mengalami luka lebam. Hingga kini, Supriani masih menjalani proses hukum. Rentetan kasus ini membuat guru tidak berani menegur siswanya lantaran takut berujung pelaporan atau bahkan penganiayaan. Lantas, apa langkah pemangku kebijakan? Dalam hal ini, Menteri Pendidikan menghadapi fenomena ini? Tim TV One mengabarkan. Ya, dunia pendidikan Indonesia kembali tercoreng. Kali ini kekerasan tidak melibatkan anak didik, dalam arti korbannya bukan anak didik, tetapi justru kriminalisasi dari guru yang terjadi saat ini. Beberapa kasus yang tadi sudah diangkat di paket yang sebelumnya kita sajikan, apakah ini menandakan ada fenomena aneh dan harus ada penanganan khusus terkait kekerasan di dalam dunia pendidikan. Kita hadirkan beberapa narasumber yang sudah hadir pada pagi hari ini. Sudah ada Ibu Hetifah Saifudian, Ketua Komisi 10 DPR RI. Selamat pagi, Ibu Hetifah. Selamat pagi. Pagi. Kemudian juga ada Pak Satriwan Salim, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru. Selamat pagi, Pak Satriwan. Selamat pagi. Dan kita juga sudah bergabung bersama Ibu Supriani selaku guru honorer. Ya. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu Supriani. Assalamualaikum Ibu Supriani. Halo. Iya. Baik, Ibu Supriani sudah bisa mendengar suara kami, Bu? Iya, Ibu Supriani, selamat pagi. Bisa. Baik. Terima Bisa. kasih banyak waktunya Ibu. Sebelumnya kami turut prihatin atas kasus yang melanda Ibu Supriani. Saat ini boleh diinformasikan kepada kita progresnya seperti apa, karena ini nampaknya cukup pelik begitu ya, sedang menjalani proses hukuman. Belum lagi kita juga mendengar ada permintaan uang dari keluarga korban dan lain sebagainya. Mungkin boleh dijelaskan. Iya, itu prosesnya sekarang kita masih menjalani proses persidangan Ibu Supriani. Sidang ke hari ini keempat ya, masih pemeriksaan saksi-saksi dari pihak jaksa penuntut umum. Setelah itu nanti dari saksi-saksi dari pihak Ibu Supriani selaku terdakwa. Ya, dari sidang yang sudah berjalan, kemudian dari saksi-saksi, seperti apa keterangan-keterangan yang disampaikan, Mas Andre? Ya, kalau dari persidangan yang kita sudah lalui, kebetulan kemarin telah diperiksa saksi anak ya, saksi anak, dan di situ ada anak korban dan anak saksi ada 3 orang. Nah, sejauh ini kita lihat bahwa keterangan anak ini yang katanya melihat langsung ini memang dari awal kita sudah menyaksikan bahwa anak ini bisa dijadikan pedoman untuk menuduh Ibu Supriani. Karena apa? Apa yang disampaikan oleh anak-anak ini di kepolisian yang termuat dalam BAP ternyata itu berbeda keterangannya pada saat kami periksa di persidangan ya. Baik itu misalnya waktu kejadian, jam kejadian, terus bagaimana itu terjadi. Itu banyak sekali memang kejanggalan-kejanggalan, termasuk kenapa tiba-tiba Ibu Supriani misalnya datang memukul, itu bahkan tidak dijelaskan katanya. Jadi
termasuk anak itu dipukul, dia tidak teriak, tidak ada reaksi. Setelah dipukul dia masih menulis. Nah, ini kan kejanggalan-kejanggalan sebenarnya yang memang dari awal kami sudah duga bahwa ini dimainkan di tingkat kepolisian. Keterangan-keterangan anak ini bahkan kalau kita lihat BAP itu serentak semuanya, atau seperti copy paste antara keterangan yang anak yang satu sama anak yang lain, seperti itu. Ya, kalau untuk korban sendiri kabarnya ada luka yang terlihat begitu ya? Iya, kalau itu luka juga kami sudah konfirmasi kemarin, dan memang foto-fotonya kan sudah banyak beredar. Nah, kalau dari keterangan anak ini kan katanya dipukul pakai sapu 1 kali, itu pun dipukul tidak keras. Nah, kemudian kita melihat lukanya, itu lukanya banyak sekali, ada beberapa titik luka yang tidak beraturan, termasuk ada luka yang bengkak dan berair. Nah, itu yang aneh. Nanti kami akan meminta untuk ahli forensik untuk menjelaskan lebih lanjut apakah memang mungkin seperti itu, bahwa ada pemukulan 1 kali yang tidak terlalu keras menimbulkan luka yang banyak seperti itu. Tapi pada saat kejadian, menurut informasi yang disampaikan oleh Ibu Supriyani, artinya pemukulan itu dilakukan di mana dan apa peristiwa itu, kejadiannya bagaimana? Iya, kalau dari Ibu Supriyani termasuk dari gurunya yang wali kelas 1. Ibu Supriyani ini kan guru kelas 1B kan. Kalau untuk wali kelas guru 1A itu Ibu Lilis. Nah, itu jelas keterangan mereka bahwa memang tidak ada kejadian itu. Tidak pernah ada kejadian pemukulan atau penganiayaan di tanggal 24 itu. Itu terkonfirmasi bukan cuma keterangan Ibu Supriyani, tapi Ibu Lilis yang merupakan wali kelas 1A itu dari jam 7 pagi sampai jam 10 pagi sampai pulang dengan anak-anak kelas 1A itu nggak ada kejadian seperti itu. Jadi cuma mendasarkan keterangan 3 anak tadi ini yang menurut kami yang kami sudah bahas tadi. Oke, tapi Ibu Supriyani ini memang mengajar dari sang anak ya? Kan walaupun wali kelas B, sang anak di kelas 1A, tapi tetap mengajar anak tersebut ya Pak ya? Enggak. Ibu Supriyani tidak mengajar, karena Ibu Supriyani mengajar di 1B. Oh, oke. Ada gurunya kelas 1A, Ibu Lilis. Pernah berinteraksi? Mas Andre, boleh tidak diberikan kesempatan untuk Bu Supriyani menjelaskan bahwa Bu Supriyani ada tidak interaksi dengan korban ataupun anak-anak yang memberikan kesaksian dari BAP ini, yang 3 murid ini, Bu Supriyani? Iya. Masalah anak itu yang cerita 3 orang itu. Ya, untuk 3 orang saksi yang kemarin sudah diperiksa itu semua keterangannya tidak sesuai dengan apa yang ada di sekolah, dan pada saat tanggal 24 hari Rabu itu tidak ada kejadian apapun di sekolah itu, dan saya itu mengajar di kelas 1B sedangkan korban ada di kelas 1A, dan itu pun ada gurunya sendiri, Ibu Lilis Herlina Dewi. Baik, tapi sebelumnya memang pernah ada interaksi antara Ibu Supriyani dengan korban tersebut, Bu, dan 3 orang saksi lainnya? Tidak pernah, Bu. Oh, tidak pernah. Kalau yang kita dengar juga sebelum ini lanjut kepada proses hukum sempat ada mediasi. Kemudian tak lama setelah mediasi tersebut ya Bu ya, kabarnya justru malah lanjut ke proses hukum ya Bu ya. Mediasinya seperti apa? Apakah waktu itu gagal untuk mediasi atau seperti apa? Iya. Kita sempat datang di rumah orang tua korban itu meminta maaf ya, itu pun kita dipaksa oleh penyidik Pak Jeffrey untuk datang di rumahnya supaya kita mengakui kesalahannya, minta maaf supaya permasalahan ini tidak berlanjut. Tapi setelah kita datang di rumahnya tidak diterima permintaan maaf itu. Apa yang diutarakan Bu Supriyani ketika tidak menerima permintaan maaf? Apa yang diutarakan ketika mereka tidak menerima minta maaf ataupun permohonan Ibu? Ya, orang tua korban tetap tidak terima bahwa luka itu tetap saya yang dituduh untuk memukul luka tersebut. Kalau Ibu bisa ceritakan Bu pada saat kejadian, artinya Ibu tidak menyentuh korban sama sekali
pada peristiwa itu tidak ada begitu Bu? Berbeda sekali dengan apa yang disampaikan oleh BAP dan ketiga anak lainnya? Pada waktu itu hari Rabu tanggal 2024 itu mulai pagi jam 7 itu saya sudah datang di sekolah dan sampai jam 10 anak-anak pulang itu saya ada di kelas saya itu 1B. Dan jam 10 itu anak-anak sudah tidak ada di sekolah, Bu. Baik. Ibu Supriyani, benarkah adanya permintaan uang nominal 20-50 juta dari keluarga korban ini, Bu, kepada Ibu agar masalahnya selesai secara damai? Iya, yang pertama itu permintaan uang 2 juta ya. 2 juta itu Pak Kapolsek datang langsung di rumahnya kepala desa karena katanya minta uang 2 juta supaya saya tidak ditahan. Terus yang kedua ada 50. ya 50 juta itu penyidik sendiri yang menyampaikan ke pihak kami karena orang tua korban tidak bisa atur damai, kita disuruh siapkan uang sebesar 50 juta. Yang 15 juta. Itu disampaikan tidak juga di dalam persidangan begitu Bu? Ya. Itu sudah disampaikan tidak di dalam persidangan juga? Nanti. Iya, nanti. Oke, akan disampaikan berarti ya. Baik, saya mau bergeser ke Ibu Hetifah. Ibu Hetifah sudah cukup banyak kita mendapatkan informasi dari Ibu Supriyani. Kita mengedepankan asas praduga tidak bersalah begitu ya. Tadi juga dikatakan saya tidak terlibat. Kemudian selain tidak terlibat sudah ada upaya damai juga. Selain itu juga ternyata ada permintaan uang. Sejumlah uang 2 juta, 50 juta dan lain sebagainya kepada seorang guru honorer dari Komisi 10 DPR RI. Sudahkah ada langkah lebih lanjutnya? Iya, jadi kami di Komisi 10 langsung ya menghadap kepada pimpinan DPR RI. Karena menurut kami ini bukan semata-mata kasus yang terkait dengan guru. Walaupun memang terkait dengan Ibu Supriyani dengan status sebagai guru honorer, kemudian juga bagaimana kita ingin memberikan satu lingkungan yang aman bagi guru. Kita punya undang-undang guru dan dosen yang harus ditegakkan, tapi ini sudah terkait juga dengan aspek hukum ya. Jadi kami menyampaikan kepada pimpinan DPR yang kebetulan juga berada di Komisi 3 agar ini menjadi perhatian bukan hanya Komisi Pendidikan semata-mata tapi juga Komisi 3. Kalau bisa memang segera ya panggil Kapolda, kemudian melakukan investigasi, berikan sanksi yang tegas ya kepada orang-orang yang melakukan satu tindak kriminalisasi yang kebetulan sekarang korbannya ini adalah seorang guru. Dan tentu saja ini akan memberikan satu dampak jangka panjang yang sangat tidak bagus ya kepada iklim pendidikan kita ya. Bayangkan kalau guru-guru lain melihat kasus ini, kemudian mereka terdemotivasi, kemudian akhirnya tidak acuh atau cuek ya kepada usaha kepada untuk membuat ya atau mendidik karakter dan juga mendisiplinkan anak ya. Kita memiliki sebetulnya Mbak satu undang-undang yang bagus sekali sudah disusun dari mulai tahun 2005 ya nomor 14 tentang guru dan dosen. Dan saya bisa bacakan di dalam pasal-pasalnya itu sebetulnya secara tegas mengatur bahwa bukan hanya pemerintah tapi juga masyarakat, organisasi profesi, satuan pendidikan wajib memberikan pelindungan kepada guru-guru ya baik itu profesi maupun keselamatan kerja dan juga yang paling penting lagi di pasal 39 ayat 3 ini adalah pelindungan hukum. Nah ini pelindungan hukum ini terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidatif, dan perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik. Bisa juga kan seorang anak murid kepada gurunya melakukan satu tindakan kekerasan, tapi juga dari orang tua peserta didik, ini yang sempat dari ya, Bu, ya? masyarakat dan bisa birokrasi. Jadi kalau ada seorang aparat ya birokrasi itu bisa ada di berbagai instansi yang melakukan satu proses tadi kriminalisasi dan juga pihak-pihak lain ya. Menurut saya ini bisa kita gunakan pasal ini. Kalau sebelumnya kan kita biasanya hanya fokus kepada peserta didik ya, dan apa yang digunakan itu undang-undang pelindungan anak. Nah, dan sudah ada kasus guru-guru yang memang terkena jika dia terbukti di dalam proses profesionalnya
melakukan tindakan kekerasan kepada siswa atau peserta didik, dia bisa dipenjara ya, dan ada kasus-kasus sudah terjadi. Tapi ini kan ada juga undang-undang yang melindungi sang gurunya. Iya, Nah, ini sesuai dengan sekali hukum dan apa yang terjadi menimpa dengan Ibu Supriyani ini ya. Iya, jadi saya sangat optimis sekali gitu ya dengan kasus yang diceritakan oleh Ibu Supriyani. Kita juga memiliki sebetulnya regulasi atau legislasi, bahkan ini sudah di dalam bentuk undang-undang ya, yang harusnya ini bisa digunakan untuk melindungi dan juga memastikan bahwa pelaku itu mendapatkan sanksi yang tegas, sehingga keselamatan dari guru-guru termasuk Ibu Hetifah, tapi ada tidak langkah secepatnya mungkin memanggil Ibu Supriyani untuk memperjelas bagaimana dengan duduk perkara, kemudian pendampingan secara hukum juga kan sesuai dengan hukum yang ada gitu berlaku. Iya, iya. Jadi saya juga senang dengan acara hari ini ya, mendapatkan kejelasan. Tadinya kita juga berharap ya dengan banyaknya dukungan, ini seharusnya sudah bisa segera diselesaikan ya. Tetapi ternyata masih berproses ya, dan masih ada proses sidang dan sebagainya. Kami yang rencananya akan berkunjung ke lokasi untuk menginvestigasi secara langsung dalam bentuk kunjungan spesifik, teman-teman dari anggota Komisi 10 untuk bertemu dengan beliau dan juga tim di sana. Oke, nanti saya mau ke Pak Satriwan. Kalau melihat ini kan tadi tidak hanya satu kasus dari Ibu Supriyani, tapi juga ternyata ada yang mata gurunya diketapel oleh orang tua, kemudian ditonjok dan lain sebagainya. Ini kan miris sekali ya. Nanti catatan Anda seperti apa kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.